Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 5 tema 6, subtema 3, pengaruh kalor terhadap kehidupan. Di pembelajaran 2 kita akan belajar bahasa Indonesia, IPA, dan SBDP di halaman 145 sampai dengan 154. Nah, di sini ada Lani ya dan Dayu. Mereka sedang membawa botol nih adik-adik ya. Nah, suatu pagi Lani bergegas memasuki ruang kelas dengan membawa sebuah kotak. Ia segera menemui Dayu yang saat itu sudah ada di kelas. Dayu, coba lihat saya bawa apa? Tanya Lani sambil menunjukkan sebuah kotak. Ah, kamu akhirnya mendapatkan botol minum tahan panas yang selama ini kamu idamkan, Lani. Bolehkah saya melihatnya? Timpal Dayu ikut senang ya. Nah, tentu saja Dayu, saya senang sekali. Akhirnya saya dapat menyimpan teh atau air dingin dari rumah agar saya bisa menikmatinya di sekolah. Nanti kita berbagi ya Dayu, jawab Lani. Sebenarnya saya lebih penasaran dengan cara kerja benda itu Dayu. Bahan apa saja yang digunakan benda untuk menjaga panas dari air teh panas tidak keluar sehingga tetap hangat. Dan kamu pun tetap bisa memegangnya tanpa kepanasan, jawab Dayu. Di dalam kotak ini ada brosur yang menggambarkan bagian-bagian benda ini. Nanti kita lihat ya. Tapi saya bawa sebuah artikel yang kurasa juga menarik untuk kita ketahui. Sejarah termos. Benda ini pun sebenarnya hampir sama dengan termos yang biasa kita pakai untuk menyimpan air panas. Maukah kamu membaca bersama saya? Tanya Lani. Tentu saja, jawab Dayu bersemangat. Nah, kita lihat ya adik-adik, di sini ada bacaan judulnya Sejarah Termos. Boleh adik-adik baca dahulu ya, kemudian nanti kita akan menjawab pertanyaan berikutnya ya. Berdasarkan bacaan di atas, tuliskanlah hal-hal penting pada setiap paragraf dengan menggunakan kalimat lengkap. Gunakan tabel berikut ini ya. Nah, paragraf yang pertama, informasi pentingnya adalah termos adalah sebuah benda yang biasanya berbentuk tabung seperti botol yang mempunyai dinding berlapis. Yang kedua, dengan dinding dalam termos yang dirancang seperti kaca, maka kalor yang terdapat pada air panas tersebut tidak bisa berpindah secara dengan cepat. Yang kedua, pencipta termos pertama kali pada tahun 1902 adalah James Dewar. Penemuannya didorong oleh kebutuhannya untuk menjaga minuman bayinya tetap hangat. Lalu di paragraf ketiga, James Dewar menemukan cara membuat botol hampa udara, yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya termos. Botol hampa udara buatan James Dewar sekarang dapat dilihat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Nah, kemudian rangkailah kalimat-kalimat yang berisi informasi penting dari paragraf di atas menjadi sebuah tulisan satu paragraf yang menggambarkan isi dari bacaan di atas. Gunakan kalimat yang lengkap, kata-kata baku, dan ejaan yang tepat. Nah, seperti ini ya. Termos adalah sebuah benda yang biasanya berbentuk tabung. Benda ini diciptakan pertama kali oleh James Dewar pada tahun 1902. James Dewar menemukan cara membuat botol hampa udara yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya termos. Botol hampa udara buatan James Dewar sekarang dapat dilihat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Kemudian setelah itu jawablah pertanyaan berikut. Tulislah jawabanmu menggunakan kalimat yang lengkap dan kata-kata baku. Yang pertama, apakah fungsi sebuah termos? Termos berfungsi untuk menyimpan air panas agar tetap panas saat digunakan. Nomor 2, apa saja bahan yang digunakan untuk membuat termos pada masa itu? Bahan yang digunakan pada masa itu adalah botol hampa udara. Merupakan wadah dari kaca berdinding ganda dengan ruang di antara dindingnya dikosongkan dan ditutup rapat. Yang ketiga, gambarkanlah bagian-bagian termos sesuai bacaan di atas. Seperti ini ya. Ini ada penutup gabus, lalu ada lapisan perak, dan ada ruang hampanya di sini. Ya. Nomor 4, apa saja benda di sekitarmu yang menggunakan prinsip yang hampir sama dengan termos? Ya, contohnya ada jaket dan selimut ya. Yang berikutnya masih ada bacaan lain, judulnya penggunaan benda konduktor dan isolator. Ini boleh adik-adik baca dahulu ya, kemudian nanti kita akan menjawab pertanyaan berikut. Berdasarkan bacaan di atas, tulislah hal-hal yang kamu pahami dari setiap paragraf pada bacaan dalam sebuah kalimat. Kalimat-kalimat tersebut akan mewakili isi dari bacaan yang kamu baca. Tuliskan pada tempat yang telah disediakan.
Nah, di sini ya. Nah, yang pertama ini Karina sudah buatkan, panas dapat berpindah melalui konduksi, konveksi, dan radiasi. Ini yang paragraf pertama. Paragraf kedua, selimut dan panci memanfaatkan sifat konduktor dan isolator. Yang paragraf ketiga, panci terbuat dari bahan logam. Paragraf keempat, mesin mobil dan motor terbuat dari bahan yang dapat menghantarkan panas. Nah, kemudian sekarang kita akan membuat seperti ini ya. Kemudian yang berikutnya, berdasarkan kalimat-kalimat yang mewakili isi bacaan yang sudah kamu tulis, buatlah sebuah diagram yang akan menjelaskan pemahamanmu terhadap bacaan di atas. Gunakan diagram ini ya. Nah, Karina sudah buatkan juga. Di sini panas yang dapat berpindah melalui konduksi, konveksi, dan radiasi. Beberapa barang memanfaatkan sifat benda sebagai konduktor atau isolator. Lalu yang kedua, selimut dan panci memanfaatkan sifat konduktor dan isolator. Selimut memerangkap panas yang keluar dari tubuh sehingga badan akan merasa hangat. Panci terbuat dari bahan logam. Panci menghantarkan panas sampai ke makanan. Pegangan panci bersifat isolator sehingga kita tidak kepanasan ketika memegangnya. Kemudian, mesin mobil dan motor terbuat dari bahan yang dapat menghantarkan panas. Mesin memerlukan panas untuk memperoleh kinerja mesin yang ideal. Lalu berikutnya, tuliskan pemahamanmu tentang isi dalam tulisan satu paragraf. Panas dapat berpindah melalui konduksi, konveksi, dan radiasi. Beberapa barang memanfaatkan benda sebagai konduktor atau isolator. Contohnya seperti selimut dan panci, memanfaatkan sifat konduktor dan isolator. Panci bersifat konduktor sedangkan pegangan panci bersifat isolator. Mesin motor dan mobil terbuat dari bahan yang bersifat konduktor, mesin memerlukan panas untuk memerlukan kinerja mesin ideal. Berikutnya, amatilah benda-benda yang ada di sekolah dan rumahmu. Gunakan tabel berikut untuk mengidentifikasi sifat hantaran benda tersebut dan kegunaannya. Nah, Karina sudah buat pertama, ada bel listrik. Ya, sifatnya antaranya adalah konduktor, kegunaannya penanda waktu masuk atau istirahat. Sarung tangan isolator menjaga tangan tetap hangat. Lalu termos es isolator menjaga es tidak mencair. Jaket isolator menjaga badan tetap hangat. Lalu ada solder, ini konduktor menyambung atau memasang komponen elektronik. Lalu yang ada di rumah, ada setrika, dia sifat hantarannya adalah konduktor untuk merapikan baju. Panci konduktor memasak dan merebus air. Termos isolator menjaga air tetap panas. Lalu ada spatula isolator ya, mengambil masakan dari wajan. Kemudian selimut, dia isolator menjaga badan tetap hangat. Kesimpulannya adalah panas dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lain melalui konduksi, konveksi, dan radiasi. Ketiga cara berpindah panas dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian yang berikutnya di sini kita akan mengamati buku ya adik-adik ya. Yang ini kita akan jawab di sebelah kanan. Nah, yang buku kedua adalah gambar cerita dari majalah. Ya, menceritakan gambar seorang anak yang terjebak dalam suatu sindikat yang memanfaatkan anak-anak terlantar untuk menjadi pengemis jalanan. Kemudian yang ini poster menceritakan gambar seorang ibu yang sedang memberikan obat kepada anaknya. Setiap anak harus berani minum obat agar cepat sembuh. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.